Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Stermawati dengan NPM 2022 1450 1957. Saya akan membahas rational expectation dan revolusi ekonomi makro. Ratex merupakan pendekatan ekonomi yang mengasumsikan tentang variabel ekonomi di masa depan. Mereka menggunakan informasi yang tersedia saat ini untuk membuat prediksi yang akurat. Kemudian ada ruang lingkup pemikiran Ratex. Pertama, ada pandangan aliran gelombang baru yang menganggap tidak ada hubungan khusus antara variabel output, kesempatan kerja, dan inflasi. Kemudian, ada deviasi dari keadaan kesempatan kerja penuh hanya terjadi karena adanya kesalahan dalam memperkirakan peristiwa ekonomi di masa mendatang. Kemudian saya akan membahas ekonomi makro. Ekonomi makro itu pada tahun 1937 dijuluki teori ekonomi makro klasik. Kaum ideologi percaya bahwa setiap orang betul-betul bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apapun bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis. Menurut mereka, peranan pemerintah hanya dibatasi seminimal mungkin karena bisa dikerjakan oleh pemerintah dapat dikerjakan pihak swasta secara lebih efisien. Ruang lingkup ekonomi makro yaitu ada bagaimana peran permintaan dan penawaran yang menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Kemudian ada masalah-masalah besar yang sering menimpa perekonomian. Kemudian ada peranan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah perekonomian. Kemudian saya akan membacakan studi kasus Ratex. Sebuah perusahaan menghitung proyeksi keuangan untuk mengembangkan produk baru dengan menggunakan tingkat suku bunga yang diperoleh dari data pasar yang sudah kadaluarsa. Hal ini mengakibatkan tingkat suku bunga yang digunakan tidak mencerminkan kondisi pasar yang terkini. Solusinya adalah pembaruan data. Perusahaan perlu mengumpulkan data pasar yang terkini untuk mendapatkan tingkat suku bunga yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Kemudian ada konsultasi ahli keuangan, mendapatkan pandangan dari ahli keuangan atau konsultasi keuangan untuk memastikan pemilihan tingkat suku bunga yang sesuai dengan proyeksi keuntungan. Kemudian ada penggunaan metode lebih lanjut. Bisa dijelaskan di PPT tersebut, yaitu perlu pertimbangan metode perhitungan tingkat suku bunga. Kemudian saya akhiri presentasi saya. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah pengucapan. Saya ucapkan mohon maaf. Hari Senin ke Kota Tua naik kuda membawa paya. Terima kasih untuk semua sudah berkenan mendengarkan saya.